Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai oksidasi asam lemak. Oksidasi asam lemak merupakan suatu proses katabolisme dari suatu makromolekul lipid yaitu asam lemak. Nah, di sini pada oksidasi asam lemak yang dihasilkan adalah berupa energi dan biasanya dalam bentuk ATP. Kemudian terdapat juga suatu molekul yang sederhana dari hasil pemecahan atau oksidasi asam lemak tersebut yaitu asetil-CoA. Di mana asam lemak ini nanti pemecahannya akan lebih dilanjutkan lagi, yaitu produk asetil-CoA-nya. Nanti asetil-CoA akan masuk ke dalam siklus asam sitrat untuk memperoleh energi yang lebih banyak. Terdapat 3 langkah pada oksidasi asam lemak, yaitu bagaimana asam lemak diubah menjadi CO2 dan H2O. Nah, yang pertama itu adalah oksidasi rantai panjang asam lemak, ya, menjadi bentuk karbon-karbonnya, ya, yang lebih kecil lagi yaitu berupa asetil-CoA. Kemudian asetil-CoA akan mengalami oksidasi lebih lanjut menjadi karbon dioksida, di mana perubahan ini terjadi pada siklus asam sitrat. Jadi nanti asetil-CoA akan masuk ke dalam siklus asam sitrat untuk menghasilkan karbon dioksida. Kemudian terjadi pula transfer elektron, ya, dari elektron reduksi ke mitokondria pada rantai pernafasan. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi yaitu rangkaian dari oksidasi asam lemak yang dimana tahap pertama itu adalah pemecahan suatu rantai asam lemak di sini, ya, menjadi asetil-CoA. Nah, kalau di sini terdapat panjang rantai asam lemak, ya. Ternyata dari rantai panjang ini menghasilkan 8 asetil-CoA. Dari mana? Bisa kita lihat di sini ulasannya. Dia memotong siapa dulu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah menjadi 8 asetil-CoA, nanti satu persatu molekul asetil-CoA akan masuk ke dalam siklus asam sitrat yang nantinya akan menghasilkan CO2 dan elektron ataupun energi lain dalam bentuk ATP, kemudian ada pula NADH dan FADH. Nah, NADH dan FADH di sini yang dihasilkan nanti akan masuk ke dalam rantai transfer elektron yang lebih lanjut akan menghasilkan ATP. Bagaimanakah terjadinya oksidasi asam lemak? Tentu tidak langsung dipecah dari rantai panjang karbon asam lemak tersebut dipecah menjadi asetil-CoA, tidak. Nah, ternyata ada yang namanya tahapan aktivasi dulu. Jadi asam lemaknya ini diaktifasi, ya. Diaktifasi lalu baru dipindahkan ke mitokondria karena memang proses oksidasi atau pemecahan asam lemak itu terjadi di mitokondria. Nah, yang pertama di sini ada rantai asam lemak yang nanti difosforilasi oleh ATP. Nah, enzim yang mengkatalisis adalah fatty acyl CoA sintetase. Jadi terbentuklah suatu senyawa fatty acyl CoA, ya, suatu senyawa fatty acyl CoA. Nah, di sini nanti si ATP yang sudah diambil di sini, ya, sebanyak 1 fosfat, sisanya itu ada pirofosfat 2 fosfat karena 1 fosfat sudah berikatan, ya. Lihat yang warna merah dan warna hitam. Setelah itu sisa fosfatnya itu akan dilepaskan lagi. Nah, dalam bentuk adenosin monofosfat. Nah, ternyata di sini ada gugus asetil yang menyerang. Nah, ada gugus asetil yang menyerang, kemudian terbentuklah fatty acyl CoA. Nah, reaksi ini dikatalisis oleh fatty acyl CoA sintetase. Caranya bagaimana? Nah, terbentuk ikatan tioester, ya. Terbentuk ikatan tioester antara gugus karboksil dari asam lemak di sini dengan gugus tiol dari koenzim A. Sehingga nanti kalau sudah dalam bentuk fatty acyl CoA baru bisa dipindahkan ke dalam mitokondria. Nah, kemudian nanti kalau sudah membentuk fatty acyl CoA yang diaktifasi tadi, bagaimana caranya masuk ke dalam mitokondria di sini? Ya, jadi melalui protein transporter yang ada pada membran. Disebut dengan apa protein transporter itu? Disebut dengan
karnitin, ya. Nah, jadi di sini ini fatty acyl CoA yang tadi diaktifasi, dia masuk, tapi dia harus digandeng dulu oleh si karnitin. Nah, oleh karnitin di sini. Jadi digandengnya itu nanti caranya dilepas gugus koasetilnya. Nah, dikatalisis oleh enzim karnitin acyl transferase. Setelah itu baru dia bisa masuk ke dalam mitokondria. Nah, karnitin yang di sini yang tadinya mengikat si proteinnya itu lepas lagi, kemudian nanti akan bereaksi lagi dengan koasetil. Sehingga terbentuklah fatty acyl CoA. Nah, nanti karnitin yang dilepaskan di sini dia nanti akan menerima lagi, keluar lagi menerima fatty acyl lagi yang baru. Jadi seperti itu. Nah, sekarang adalah jalur beta oksidasi asam lemak. Jadi kalau misalkan ada suatu asam lemak disebut dengan asam palmitat, maka diaktifasi dalam bentuk namanya itu menjadi palmitoyl CoA, bukan asam palmitat. Jadi kalau mau dipecah si asam palmitat bukan dalam bentuk asam palmitat, tapi diaktifasi dulu tadi di depan menjadi palmitoyl CoA. Perlu diingat lagi, palmitoyl CoA atau bentuk non-aktifnya adalah asam palmitat itu memiliki rantai karbon 16, ya. Nah, langkah yang pertama di sini kita pecah. Kenapa disebut beta? Karena nanti terjadi pemecahan pada posisi beta. Yang pertama itu terjadi dehidrogenasi dulu dengan adanya FAD, ya. Nanti akan membentuk energi dalam bentuk FADH2. Hasil dehidrogenasinya itu berupa trans. Nah, ini trans enoyl CoA. Setelah itu masuklah molekul air di sini. Ya, terjadi proses hidrasi, dikatalisis oleh enzim enoyl CoA hidratase. Dan hasil hidrasinya itu berupa senyawa L-beta hidroksiasil CoA. Lalu L-beta hidroksiasil CoA ini akan mengalami dehidrogenasi lagi dengan adanya NAD+, dikatalisis oleh enzim beta hidroksiasil CoA dehidrogenase, menghasilkan lagi energi dalam bentuk NADH. Jadi yang di tahap sini sudah FADH, kemudian sekarang NADH. Nah, senyawanya kalau sudah didehidrogenasi itu akan membentuk beta ketoasil CoA. Beta ketoasil CoA kemudian mengalami transfer gugus asetil kembali. Nah, di sini selain membentuk ada transfer gugus asetil, berarti kalau gugus asetil masuk, berarti nanti akan ada ikatan yang putus, terutama yang di warna pink di sini, ya, warna pink di sini. Nah, gugus asetil ini akan masuk ke sebelah sini, makanya nanti ini gugus asetil yang baru, ya. Gugus asetil yang baru ini yang sudah pecah. Jadi yang warna pecah itu adalah yang pink. Yang pecahan kecil ini disebut dengan asetil CoA. Kemudian sisanya itu adalah myristoyl CoA. Kenapa myristoyl CoA bukan myristat? Karena dia sudah diasetilasi dengan koenzim A di sini pada tahap yang terakhir. Nah, bisa dilihat lagi, jumlah karbon myristoyl itu adalah 14 karbon. Berarti asetil CoA ini ada 2 karbon. Ya, 2 karbon. Jadi, satu asetil CoA itu jumlahnya memiliki 2 karbon. Nah, di proses yang keempat ini adalah proses cleavage atau pemotongan, ya. Kemudian, kalau tadi ada myristoyl CoA, kan jumlahnya tinggal 14 karbon, karena yang 2 itu sudah pecah. Nah, bisa dilihat lagi, ini tahap yang selanjutnya. Ada 14 karbon, dari C1 sampai C14. Kemudian, masing-masing di sini, ya, nanti akan menghasilkan satu asetil CoA. Jadi, pemecahan tadi, ini, ya, ini 2 karbon, karbon 1 dan karbon 2 yang tadi proses sebelumnya sudah menghasilkan asetil CoA. Kemudian selanjutnya C4, C16 itu akan menghasilkan satu asetil CoA, ini satu asetil CoA, satu asetil CoA, satu asetil CoA, satu asetil CoA. Di mana satu asetil CoA ini ya satu
asetil-CoA itu setara dengan 2 karbon dari asam lemak. Jadi kalau tadi tahap yang sebelumnya itu sudah 2 karbon, ini tinggal 14 karbon, tinggal dibagi 2 aja menghasilkan 7 asetil-CoA. 1, 2, 3 ya. Di sini saya ulangi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, inilah jumlah pemecahan dari 14 karbon myristoyl-CoA. Jadi kalau ditambah dengan sebelumnya ada 1 asetil-CoA, berarti pada asam palmitat yang dalam bentuk aktifnya adalah palmitoyl-CoA, di mana jumlah karbonnya 16, nanti akan menghasilkan 8 asetil-CoA. Ya, 8 asetil-CoA. Nah, di sini berarti bisa kita hitung. Nah, tahap yang pertama tadi, yang pemecahan palmitoyl-CoA itu kan 1 siklus ya. Di sini siklus kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Jadi ada sekitar 7 siklus untuk menghasilkan 7 siklus oksidasi untuk menghasilkan 8 asetil-CoA pada palmitoyl-CoA. Nah, bisa dilihat di sini bagaimana perhitungan dari pemecahan asam palmitat ya. Asam palmitat ya. Di mana bentuk aktifnya itu adalah palmitoyl-CoA. Kemudian pada reaksi yang pertama tadi pada 1 siklus menghasilkan 1 asetil-CoA dan myristoyl-CoA. Ini masih C14. Lalu secara keseluruhan berarti palmitoyl-CoA itu menghasilkan 8 asetil-CoA, 7 FADH, dan 7 NADH. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, kita setarakan dengan bentuk ATP-nya, palmitoyl-CoA itu berarti akan menghasilkan 8 asetil-CoA, ini 7 dijadikan ATP, dan 7 NADH dijadikan ATP juga, totalnya ada 28 ATP. Jadi masih mudah. Jadi kalau kita lihat, ini adalah pemecahan suatu asam lemak karbon genap. Jadi kalau misalkan palmitat ya, palmitat memiliki karbon 16 karbon. Berapa jumlah asetil-CoA-nya? Berarti asetil-CoA itu tinggal 16 dibagi 2, itu sama dengan 8 asetil-CoA. Nah, seperti itu. Tapi dia bukan 8 siklus, tapi di sini ada 7 siklus oksidasi asam lemak. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini masih mudah karena hanya kita tahu ini ada jumlah 16 karbon. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana sih kalau karbonnya itu ganjil. Nah, seperti itu. Nah, kalau tadi adalah perhitungan untuk bagaimana sih suatu asam palmitat dalam bentuk aktifnya palmitoyl-CoA itu dipecah menjadi ATP, itu kan ada 28 ATP. Lalu bagaimana kalau dia kita hitung sekalian dengan perolehan energi ketika masuk dalam siklus asam sitrat? Itu ternyata dia bisa menghasilkan sekitar 108 ATP ya kalau masuk ke dalam siklus asam sitrat, karena memang takdirnya itu asetil-CoA setelah dihasilkan dari oksidasi asam lemak nanti akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Nah, tujuan siklus asam sitrat itu tadi dia akan untuk memperoleh energi dalam bentuk ATP. Ini perolehannya 108 ATP. Oke, kalau tadi adalah suatu pemecahan asam lemak ya, karbon genap ya, karbonnya genap, kemudian pada posisi beta. Nah, sekarang ini sama, dia pemecahannya adalah karbonnya genap ya,
karbonnya itu genap, ada 18. Di sini contohnya adalah asam oleat di mana bentuk aktifnya itu adalah oleil-CoA. Ada 18 karbon. Kalau kita hitungkan bisa aja langsung berapa 18 karbon dari asam oleat ini akan menghasilkan berapa asetil-CoA. Langsung kita bagi aja. 18 dibagi 2 itu berarti menghasilkan 9 asetil-CoA. Tapi kan harus kita ketahui juga mekanismenya itu seperti apa. Nah, jadi kita lihat lagi. Nah, bisa diperhatikan kalau yang bergaris warna biru di sini, ini adalah proses dari beta oksidasi asam lemak. Ini beta oksidasi asam lemak, ini beta oksidasi asam lemak. Seperti yang tadi saya jelaskan. Ini satu siklus, ini dua siklus, siklus kedua ya, ini siklus ketiga. Oke, ini masih lancar-lancar aja, dia bisa menghasilkan 3 asetil-CoA. Karena apa yang terjadi adalah beta oksidasi. Nah, dia macet sampai di sini. Karena apa? Dia ketemu suatu struktur ya di posisi 9 di sini yang berbentuk cis, ya, bentuknya cis. Padahal untuk oksidasi asam lemak itu harus bentuknya trans, sedangkan di sini cis. Jadi kita agak macet, nggak bisa seperti palmitat ya, langsung kita potong-potong seperti itu. Nah, kalau bentuknya cis itu harus kita isomerasi dulu. Nah, di sini dikatalisis oleh enzim enoil-CoA isomerase. Apa yang diisomerasi? Cis. Cis diubah menjadi bentuk trans. Nanti kalau sudah dalam bentuk trans, ya, baru bisa mengalami beta oksidasi lagi. Di sini kan sisanya ada 12 karbon. Berarti dia mengalami 5 siklus, ya, siklus beta oksidasi seperti yang di atas, tapi dia menghasilkan 6 asetil-CoA. Jadi totalnya tetap sama hitungan kita. Asam oleat, ya, asam oleat yang memiliki 18 karbon itu berarti menghasilkan berapa asetil-CoA? Tinggal dibagi 2 aja. Sama dengan 9 asetil-CoA. Oke, kalau tadi pada slide tadi itu cenderung oksidasinya pada rantai karbon genap, ya, karbonnya genap bisa langsung dibagi 2, berapa jumlah asetil-CoA. Terus yang di slide selanjutnya ada satu ikatan cis, satu ikatan rangkap cis. Nah, sekarang gimana kalau cisnya itu lebih dari satu? Contohnya di sini. Ini adalah contoh dari asam linoleat, ya, jumlahnya sama seperti asam oleat. 18 karbon, cuma yang membedakan asam oleat dengan asam linoleat itu adalah jumlah ikatan rangkapnya. Kalau asam oleat jumlah ikatan rangkap 1, kalau linoleat jumlah ikatan rangkapnya itu 2. Ada di posisi 9 dan posisi 12. Oke. Nah, tahap yang pertama, ini kan kita bisa hitung langsung nanti 9 asetil-CoA, tapi mekanismenya seperti apa? Nah, jadi yang pertama di sini asam linoleat ya umum. Nah, jadi harus diaktifasi dulu menjadi linoleil-CoA. Setelah itu mengalami beta oksidasi 1 2 3. Hanya 3 kali proses beta oksidasi berarti menghasilkan 3 asetil-CoA. Setelah itu dia macet. Kenapa? Karena dia nanti ketemu dengan ikatan cis, ya, struktur cis pada posisi 9. Sehingga nanti cisnya itu berubah nih. Tadinya kan udah dipotong nih jadi asetil-CoA. Jadi nanti dia tinggal cis posisi 3 dan cis posisi 6 di sini. Cis posisi 3 dan cis posisi 6. Harus diisomerasi dulu, membentuk trans. Nah, langsunglah di sini yang posisi 3 ini membentuk posisi trans, ya. Nah, membentuk posisi trans. Di sini jadi trans posisi 2 dan cis posisi 6. Baru setelah itu sudah ketemu trans, itu baru bisa mengalami 1 beta oksidasi. 1 kali beta oksidasi menghasilkan hanya 1 asetil-CoA. Nah, setelah itu terbentuklah hasilnya itu adalah trans posisi 2 dan cis posisi 4. Setelah itu direduksi, ya, enzim yang mengkatalisis adalah 24 di enoil-CoA reduktase. Nanti kemudian menghasilkan posisi
trans ya pada posisi nomor 3. Isomerasi lagi ya oleh enzim enoyl-CoA isomerase baru menghasilkan trans pada posisi 2. Setelah itu baru bisa mengalami beta oksidasi sebanyak 5 siklus ya. Makanya dia di sini menghasilkan 5 asetil-CoA. Jadi bisa dihitung berapa jumlahnya. Di sini ada 3 ya, 3 asetil-CoA, 1 jadi 4, kemudian tambah 5, 9. Jadi tetap menghasilkan 9 asetil-CoA. Hanya saja mekanismenya itu agak lebih kompleks karena ketemu dengan posisi ikatan rangkap pada posisi cis. Jadi kalau mau mengalami beta oksidasi, dia harus menjadi posisi trans dulu. Nggak bisa cis. Kalau cis berarti harus diisomerasi dengan enzim isomerase menjadi posisi trans ikatan rangkapnya. Setelah itu baru bisa mengalami beta oksidasi. Oke, selanjutnya adalah oksidasi. Bagaimana yang terjadi apabila rantai karbonnya itu rantai karbon asam lemaknya itu ganjil, bukan genap. Kalau tadi kan genap itu jumlahnya si palmitat ada 16, tinggal bagi 2, oh asetil-CoA-nya yang dihasilkan adalah 8. Kemudian linoleat, oleat itu jumlahnya ada 18, tinggal dibagi 2 aja. Oh asetil-CoA-nya berarti ada 9. Nah, terus bagaimana kalau jumlahnya itu ganjil? Contoh, ada asam propionat di sini, ya bentuk aktifnya adalah propionil-CoA. Nah, jadi yang pertama terjadi itu adalah terjadi karboksilasi. Nah, karboksilasi ini dikatalisis oleh enzim propionil-CoA karboksilase, ya. Kemudian di sini ada koenzimnya biotin dan dia membutuhkan ATP. Nah, karboksilasinya nanti akan menghasilkan senyawa demetilmalonil-CoA. Nah, kemudian demetilmalonil-CoA di sini bisa dilihat ada struktur warna merah. Ini karena ada proses karboksilasi di sini, penempelan karboksil, ya. Kemudian demetilmalonil-CoA ini akan mengalami epimerasi, ya, perubahan struktur, perpindahan posisi karboksilnya oleh enzim, ya, dikatalisis oleh enzim metilmalonil-CoA epimerase. Jadi nanti dari bentuknya dextro akan diubah menjadi bentuknya levo. Jadi dipindah posisinya nih yang warna merah di sini, dipindah ke posisi yang di sini. Nah, L-metilmalonil-CoA. Nah, kemudian kalau sudah membentuk L-metilmalonil-CoA, nanti akan mengalami mutasi lagi, ya. Mutasi perpindahan lagi nih. Si gugus asetilnya di sini, ya, mengalami mutasi perpindahan. Jadi tadinya dia di sebelah sini tukar tempat sama si hidrogennya di sini. Jadi ini perubahan. Nah, ini dibantu oleh koenzim B12, ya. Apa hasilnya setelah dimutasi perpindahannya di sini? Itu terbentuklah suksinil-CoA. Dan suksinil-CoA, kalau kita ingat-ingat, dia merupakan suatu senyawa antara atau intermediate pada siklus asam sitrat. Nah, jadi dia tidak menghasilkan asetil-CoA, jadi tinggal langsung masuk aja ke dalam siklus asam sitrat. Jadi nggak perlu jadi asetil-CoA, ya. Dia ternyata senyawa antara pada siklus asam sitrat. Pada slide sebelumnya tadi saya jelaskan dioksidasi asam lemak karbon ganjil. Di sini tadi kan ada mutasi ya, mutasi perpindahan antara gugus di sini dengan hidrogen. Nah, ini dikatalisis oleh enzim metilmalonil-CoA mutase ke enzim yang membantu adalah B12. Nah, ternyata kalau kita lihat lagi, koenzim B12 itu adalah suatu vitamin B12. Nah, dia mengandung kobalt ya, mengandung kobalt. Bagaimana kalau kekurangan vitamin B12? Dia bisa mengakibatkan penyakit namanya anemia pernicious. Efeknya apa? Jadi nanti ada gangguan penyerapan pada usus, kemudian eritrosit berkurang sehingga harus dilakukan injeksi atau mengkonsumsi kembali vitamin B12 agar metabolismenya itu berjalan. Nah, sekarang perbandingan beta oksidasi yang terjadi di mitokondria
ya, yang tadi saya jelaskan itu kan di mitokondria, dibandingkan dengan yang terjadi di peroksisom dan glioksisom. Nah, bisa dilihat di sini ya. Jadi warnanya itu berbeda. Ini yang terjadi di mitokondria, ini yang warna kuning terjadi di peroksisom atau glioksisom. Nah, peroksisom glioksisom itu biasanya ada di tanaman misalkan. Nah, di sini jalannya masih sama ya. Di sini ada fatty acyl CoA, asam lemak yang memang sudah diaktifasi. Kemudian di sini ada terbentuklah FADH2. Kalau kalian lihat lagi di beta oksidasi itu, perbedaannya di mana? Ada di mitokondria. Mitokondria itu nanti FADH2 itu nanti akan digunakan pada transfer rantai respirasi atau rantai pernafasan untuk memperoleh ATP. Nah, kalau di peroksisom atau glioksisom, FADH di sini digunakan untuk proses pemecahan H2O2 menjadi H2O dan O2. Bedanya di mana lagi? Di tahap yang ketiga, di mana dihasilkan NADH. Nah, sama tahapannya. Kalau yang di mitokondria NADH-nya seperti biasa nanti menghasilkan ATP yang digunakan untuk rantai respirasi. Tapi beda dengan yang di peroksisom atau glioksisom. NADH yang dihasilkan di peroksisom atau glioksisom digunakan lagi untuk proses reoksidasi ya, untuk menghasilkan NAD+. Nah, NAD+ ini untuk nanti dihidrogenasi lagi. Yang terakhir perbedaannya itu ada di hasil. Nah, hasil berupa asetil-CoA. Nah, asetil-CoA nanti di sini kan kalau di mitokondria nanti masuk ke dalam siklus asam sitrat. Kalau di peroksisom atau glioksisom, asetil-CoA ini nanti akan dikeluarkan. Ya, dikeluarkan dari peroksisom atau glioksisom untuk biosintesis senyawa yang memang digunakan untuk sel tersebut. Triasilgliserol atau trigliserida sebagai sumber glukosa pada biji-bijian. Jadi triasilgliserol itu kan mengandung ya, 3. Berarti dia ada 3 asam lemak. Ya, dan 1 gliserol. Nanti dia dipecah dulu jadi asam lemak dulu, triasilgliserol, baru mengalami beta oksidasi, setelah itu menghasilkan asetil-CoA. Asetil-CoA nanti masuk ke dalam siklus glioksilat untuk menghasilkan oksaloasetat. Nah, oksaloasetat ini merupakan suatu senyawa antara atau senyawa intermedier pada siklus asam sitrat. Nah, oksaloasetat ternyata ada kegunaannya, yaitu dia merupakan suatu senyawa antara pada siklus asam sitrat yang nantinya digunakan untuk proses pembentukan glukosa atau namanya gluconeogenesis. Nah, glukosa ini tujuannya untuk apa? Bisa digunakan untuk apa? Untuk pembentukan sukrosa atau sintesis asam amino, untuk dipecah lagi jadi energi, untuk mengalami dikonversi menjadi nukleotida yaitu berupa ribosa atau suatu senyawa intermediate. Nah, itulah peran triasilgliserol. Kalau omega oksidasi pada asam lemak itu terjadinya di retikulum endoplasma. Biasanya retikulum endoplasma dari liver atau ginjal. Nah, biasanya substratnya itu adalah suatu asam lemak yang terdiri dari 10-12 atom karbon atau asam lemak rantai sedang. Nah, di sini terjadi beta oksidasi juga yang dimulai dengan oksidasi karbon ya. Nah, kemudian dia bukan merupakan suatu rute atau jalur utama pada oksidasi katabolisme dari asam lemak. Jadi kebanyakan memang rute utamanya itu adalah degradasi
pada posisi beta atau beta oksidasi. Nah, apa yang dihasilkan di sini? Nah, kita lihat mekanismenya. Pertama terjadi oksidasi ya. Oksidasi pada posisi omega di sini ya. Kemudian terjadi pula dehidrogenasi sehingga menghasilkan NADH. Dehidrogenasi kembali menghasilkan NADH hingga nanti pada posisi di sini baru mengalami beta oksidasi. Hasil beta oksidasi itu berupa apa? Berupa senyawa suksinat dan asam adipat. Nah, yang kita ketahui, suksinat itu merupakan suatu senyawa antara pada siklus asam sitrat. Jadi dia langsung aja berada pada siklus asam sitrat, nanti akan mengalami oksidasi lebih lanjut baru menghasilkan ATP. Oke, yang selanjutnya adalah oksidasi pada posisi alfa. Ini terjadinya di peroksisom. Jadi contohnya itu pada asam lemak, asam vitanik yang nantinya diaktifasi dulu menjadi vitanoil-CoA. Vitanoil-CoA akan mengalami hidroksilasi oleh alfa ketoglutarat dan askorbat menghasilkan suksinat ya, suksinat. Kemudian alfa hidroksivitanoil-CoA di sini. Nah, kemudian dia akan mengalami pemecahan ya. Pemecahan nanti karbon dioksidanya lepas ya dan menghasilkan pristanal. Pristanal akan mengalami dehidrogenasi menghasilkan NADH dan asam pristanik. Lalu baru mengalami proses beta oksidasi. Nah, beta oksidasi di sini nanti akan menghasilkan propionil-CoA yang merupakan asam lemak rantai karbon ganjil dan senyawa 4,8,12 trimetildekanoil-CoA. Oke, senyawa-senyawa keton. Jadi senyawa-senyawa keton itu apa saja? Di sini ada aseton, asetoasetat, kemudian ada D-beta hidroksibutirat. Nah, dari mana terbentuknya senyawa keton di sini? Itu dari asetil-CoA yang ada di hati yang masuk melalui siklus asam sitrat atau dikonversi menjadi senyawa keton. Biasanya ini terjadinya itu pada saat jumlah asetil-CoA-nya itu banyak ya, jadi terakumulasi. Nah, ini biasanya terjadi pada penderita diabetes ya. Pembentukan senyawa-senyawa keton ya dari asetil-CoA. Jadi memang prekursornya adalah asetil-CoA. Nah, pada pembentukan senyawa keton di sini dia biasanya membutuhkan dua asetil-CoA, dua senyawa asetil-CoA, satu warna merah, satu warna hitam di sini. Visualisasinya. Kemudian nanti akan dikondensasi membentuk dua aseto-asetil-CoA ya, membentuk aseto-asetil-CoA. Lalu ada sintesis selanjutnya dari aseto-asetil-CoA, sintesis HMG-CoA ya, oleh bantuan enzim HMG-CoA sintetase. Nah, di sini pada saat sintesis HMG-CoA itu membutuhkan asetil-CoA lagi. Ya, hingga membentuklah HMG-CoA. Lalu nanti akan terjadi pemecahan asetil-CoA lagi hingga terbentuklah asetoasetat. Dia senyawa keton yang pertama terbentuk. Nah, asetoasetat ini nanti kalau mengalami dekarboksilasi ya yang dikatalisis oleh enzim asetoasetat dekarboksilase akan menghasilkan aseton. Nah, aseton ini adalah karakteristik ya bau pada nafas penderita diabetes. Jadi kalau penderita diabetes itu ada suatu bau nafas yang tidak biasa, itu adalah senyawa aseton. Dari perubahan asetil-CoA menjadi aseton. Nah, kalau asetoasetat di sini nanti mengalami dehidrogenasi yang dikatalisis oleh enzim D-beta hidroksibutirat, ya, nanti akan menghasilkan D-beta hidroksibutirat. Sifatnya reaksi ini adalah reversible. Jadi D-beta hidroksibutirat bisa kembali lagi menjadi asetoasetat.
ya. Jadi seperti itu. Itu perbedaan. Jadi kalau yang pembentukan aseton ini irreversible, tidak dapat balik kalau sudah membentuk aseton. Tapi kalau asetoasetat menjadi D-beta hidroksibutirat itu sifatnya reversible. Jadi dia bisa kembali lagi, berubah lagi menjadi asetoasetat. Nah, kemudian lalu bagaimana kalau terlalu banyak senyawa keton? Jadi kan tadi senyawa keton terbentuk dari asetil-CoA, lalu terbentuk suatu senyawa-senyawa keton. Senyawa-senyawa ketonnya itu ada aseton, kemudian D-beta hidroksibutirat. Di sini yang dibahas adalah senyawa keton yang bentuknya D-beta hidroksibutirat. Karena apa tadi? Dia sifatnya itu reversible, jadi bisa balik menjadi asetoasetat lagi. Nah, kalau yang aseton itu tidak dibahas karena dia sifatnya irreversible. Nah, pada saat bentuknya D-beta hidroksibutirat di sini, dia sebenarnya senyawa keton ini bisa digunakan sebagai sumber energi kembali, ya. Jadi dengan bantuan enzim, ya, dikatalisis oleh enzim D-beta hidroksibutirat, nanti akan menghasilkan NADH, dipecah ya, kemudian menjadi asetoasetat. Asetoasetat dengan adanya enzim beta ketoasil CoA transferase, dia akan membantu transfer suatu senyawa asetil. Nah, nanti akan membentuk asetoasetil CoA dan membentuk suksinat kembali. Kemudian ada koenzim A masuk, baru nanti pecah lagi karena ada enzim tiolase yang bekerja menjadi 2 asetil CoA. Jadi sama tadi pembentukan D-beta hidroksibutirat kan dari 2 asetil CoA membentuk D-beta hidroksibutirat. Lalu dipecah lagi karena sifatnya reversible, pecah lagi jadi 2 asetil CoA. Nah, bagaimana kalau senyawa ketonnya itu overproduksi, produksinya berlebihan sangat banyak, misalkan pada penderita diabetes atau selama Anda berpuasa. Tadi kan saya sudah katakan kalau terbentuknya senyawa keton itu karena memang ada terlalu banyak asetil-CoA berlebih yang tidak bisa masuk ke dalam siklus asam sitrat. Jadi di sini posisinya itu di sini. Ya, asetil CoA berlebih nanti bisa diubah menjadi senyawa keton. Itu tadi yang saya bicarakan. Karena apa? Dia tidak bisa masuk dalam siklus asam sitrat. Nah, prosesnya bagaimana di sini? Perlu saya jelaskan misalkan pada penderita diabetes, dia memang masih sama ya, masih sama seperti orang sehat. Pada sel otaknya dia membutuhkan bahan bakar. Bahan bakarnya itu berupa apa? Berupa glukosa. Nah, kalau dia berupa glukosa, ya berarti dia boleh tidak mengkonsumsi glukosa dari makanan. Tentu tidak boleh. Ya berarti otomatis karena kalau dia mengkonsumsi glukosa, nanti gula darahnya itu akan naik. Nah, sehingga yang dilakukan oleh tubuh itu adalah gluconeogenesis. Mau tidak mau dia harus gluconeogenesis, membentuk glukosa. Dari mana? Dari oksaloasetat. Nah, oksaloasetat. Jadi oksaloasetat ini prekursornya si gluconeogenesis. Sedangkan oksaloasetat itu letaknya ada di dalam siklus asam sitrat. Sehingga kalau ada asetil-CoA yang mau masuk, dia harus menunggu oksaloasetat. Nah, jumlahnya harus berimbang dengan asetil-CoA. Kalau asal-asetatnya digunakan untuk pembentukan glukosa, ya otomatis asetil-CoA di sini nggak bisa masuk dalam siklus asam sitrat. Jadi dia harus menunggu. Kalau menunggu terus, maka efeknya dari mana? Dari asam lemak yang di sini. Asam lemak dipecah terus menjadi asetil-CoA. Jadi dia menumpuk di sini. Otomatis kalau menumpuk, dia harus diubah menjadi senyawa keton. Senyawa ketonnya itu adalah asetoasetat, D-beta hidroksibutirat, dan aseton. Nah, asetoasetat D-beta hidroksibutirat itulah yang hanya bisa digunakan sebagai sumber energi oleh hati, kemudian otot, ginjal, dan otak. Jadi seperti itu. Kalau aseton tidak bisa. Nah, nanti karena prosesnya reversible, hanya D-beta hidroksibutirat dan asetoasetat
Kalau keadaannya di sini sudah membaik, maka dia diubah lagi jadi asetil-CoA, baru bisa masuk menunggu si oksalat asetat untuk melakukan siklus asam sitrat kembali. Jadi seperti itulah yang terjadi pada senyawa keton apabila terlalu berlebihan, ya. Berlebihan terutama pada penderita diabetes atau pada orang berpuasa. Nah, lalu bagaimana kalau terjadi akumulasi senyawa keton yang berlebihan, ya, pada penderita diabetes? Biasanya mengalami penyakit yang namanya ketosis. Nah, jadi kalau kita lihat kembali, kalau pada kondisi normal, maka sekresi pada urin itu, senyawa keton itu hanya kurang dari 125 mg, ya. Kalau pada darah itu hanya kurang dari 3 mg per 100 ml. Tapi kalau pada penderita diabetes, ya, terjadilah ekstrim ketosis sehingga senyawa ketonnya itu adalah sekitar 5000 mg, sedangkan pada darah itu 90 mg. Apa yang terjadi kalau terjadi ketosis, ya? Terjadinya itu bagaimana? Jadi senyawa keton asetoasetat dan D-beta hidroksibutirat yang jumlahnya berlebihan tinggi itu bisa mengakibatkan penurunan pH darah. Sehingga yang terjadi apa? Asidosis, karena dia pH-nya terlalu rendah darahnya. Kalau asidosisnya itu terlalu ekstrim, maka yang terjadi adalah suatu penyakit ketosis. Ini adalah referensi yang saya ambil, yaitu dari Lehninger Principle of Biochemistry di edisi 4. Jadi Anda bisa juga langsung membaca pada buku biokimia Lehninger tersebut. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.